warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran komputer akuntansi kali ini, Bu Ella akan membahas sekilas tentang studi kasus PD Mitra yang kemarin sudah kalian kerjakan 2 kali, supaya kalian bisa lebih belajar lagi, supaya tidak ada kesalahan lagi, dan supaya lebih paham lagi ya. Jadi untuk pengerjaan studi kasus soal PD Mitra ini kalian mulai dari create new company file. Dari create new company file akan diisikan identitas perusahaan, data perusahaan, nama, alamat, dan sebagainya yang datanya terdapat di soal di informasi umum. Nah, kalian isikan nanti di Mayop. Perhatikan pertama kali Mayop ini tampilannya kecil, tapi kalian harus klik di maximize di tengah itu. Nah, klik supaya untuk memperbesar layar supaya lebih jelas ya. Data create new company file yang sudah kalian masukkan tadi, sudah kalian entry dari soal ini, nantinya akan terlihat di setup company information ya. Jadi kalian nama perusahaan, company name, dan semua data yang ada di soal itu yang sudah kalian entry akan muncul di setup company information. Kadang ada soal yang datanya hanya nama dan alamat ya, jadi nggak ada nomor telepon dan lain-lain. Nah, kemudian pastikan current financial year-nya pada saat kalian membuat create new company file itu, current financial year-nya itu sama dengan tahun yang ada pada dokumen transaksi. Ya, karena kemarin Bu Ella masih melihat ada yang tahunnya itu tahun 2023, malah ada yang tahunnya 2026 ya. Jadi pastikan mengisi tahunnya itu samakan dengan dokumen transaksi sehingga nantinya tidak ada kesulitan pada saat akan mengentri dokumen. Kemudian conversion month ya. Conversion month itu lihat juga di dokumen transaksi. Conversion month Desember, kemudian last month Desember, kemudian accounting period. Kalau di Bu Ella ini 13. Tapi di pekerjaan kalian di soal itu accounting periodnya 12, maka isikan 12. Perbedaannya 12 dan 13 itu kalau di jurnal penyesuaian, kalau 13 itu pakai tanda bintang sebelum tanggal, bintang 31, dan pada saat mengentri saldo awal akun-akun itu di entry saldo awal tahun lalu, itu kalau 13. Terus nanti ada juga bedanya di cash flow statementnya ya. Kemudian kalian membuat, setelah create new company file, maka kalian akan membuat daftar akun. Nah, perhatikan, lihat daftar akun yang ada di soal, pastikan kalian tahu mana yang header, mana yang detail. Ya, jadi di soal ini tuh tidak dijelaskan yang ini header, yang ini detail gitu ya, tapi ada kelompok-kelompok akun di situ. Perhatikan itu ada kelompok current asset. Nah, kalau kelompok current asset maka itu adalah header. Sedangkan anggota kelompoknya ada cash in bank dan seterusnya sampai VAT in. Nah, itu anggota kelompoknya adalah detail. Begitu juga di non current asset. Non current asset ketua kelompok itu adalah header. Ya. Anggotanya adalah detail. Jadi harus paham mana header, mana detail. Jangan semuanya detail semua, apalagi header semua ya. Nah, lihat kalau header maka di situ kalian klik di kiri atas pojok kiri atas itu header, dan tidak ada belum ada saldonya. Itu contoh Bu Ella sudah ada saldonya ya. Detail ada di klik detailnya ya. Terus pastikan juga tipe akunnya kalian benar. Jadi kalau kas dan setara kas itu tipenya bank. Kalau di soal ini kas dan setara kas itu hanya cash in bank dan petty cash. Tapi barangkali di soal lain nanti ada setara kas berupa marketable equity securities.
Ya, marketable equity securities itu adalah investasi dalam saham atau kepemilikan surat berharga ya. Marketable equity securities, surat berharga itu kelompok bank juga tipenya ya. Kemudian kalau yang piutang, akun receivable itu tipenya pasti akun receivable, dan kelompok rekening kontranya allowance for the full debt ya. Cadangan kerugian piutang itu dia juga tipenya akun receivable. Jadi piutang dan kelompok piutang tipenya piutang, akun receivable. Kemudian aktiva selain itu, aktiva lancar selain kas dan setara kas dan selain piutang, tipenya adalah other current asset. Ya, other current asset. Kemudian kalau yang non-current asset, kelompok non-current asset itu tipenya adalah other asset yang investment, dan kalau equipment, kalau aset tetap dan akumulasinya tipenya adalah fixed asset. Jadi pastikan kalian memahami tipe-tipe dari akun-akun ya. Jadi kalau tipenya salah, misalnya kas ya, harusnya tipenya bank, tapi tipenya bukan bank, nanti tidak muncul di menu banking ya. Jadi akun kas nggak muncul di menu banking karena tipenya bukan bank. Jadi harus pastikan tipenya benar. Kalau yang liabilities juga hutang. Kalau yang akun payable, kelompoknya akun payable. Kalau utang lainnya selain akun payable, itu tipenya other current liability ya. Kemudian kalau yang utang jangka panjang, tipenya long term liability. Langkah berikutnya adalah setup link akun, yang akun dan banking akun. Seharusnya current earning dan retained earning itu kan nama akunnya tidak diubah ya. Jadi masih ada di setup link akun banking dan banking akun itu harusnya ada ya. Cuma di sini di kasus ini dia untuk yang current year earning sudah diganti namanya menjadi income summary, yang retained earning sudah diganti menjadi Rohdiana Capital, tapi nggak masalah, biarkan saja. Jadi historical balancing masih historical balancing, electronic clearing akun, cash in bank paling bawah, yang diubah hanya yang paling bawah saja, itu cash in bank. Nah, kalau kalian mengerjakan besok, tidak yang current earning dan retained earning tetap saja ada, dibiarkan saja. Nah, untuk yang income summary dan Rohdiana Capital itu buat akun baru ya. Jadi tidak, kalau ini di equity-nya kan dia mengubah ya, tapi kebetulan memang tidak ada efek ke hasil pekerjaan untuk ini. Tapi daripada bingung, mendingan akun yang memang biasa ada, yang asli bawaan Mayop di situ, yaitu return earning dan current year earning selain historical balancing, dibiarkan saja. Jadi buat akun baru Rohdiana Capital dan Rohdiana Drawing ya. Kemudian setup yang berikutnya, link akun yang sales akun. Akun dan banking akun tadi sudah. Jadi itu ada income summary, harusnya current earning, ada Rohdiana Capital, harusnya retained earning. Cash in bank saja yang diganti. Link akun berikutnya sales akun. Untuk baris pertama akun receivable, baris kedua untuk customer receipt pelunasannya dengan cash in bank. Freight collected, kalau ada akun freight collected dilingkan ke iCharge freight on sales ya, jadi beban angkut penjualan. Kemudian kalau yang purchase, akun payable, cash in bank, freight paid, dan purchase discount. Tadi yang sales discount juga letaknya di bawah ya, IP charge ya, di IP charge tadi sales discountnya juga di bawah, yang purchase discount juga di kotakan paling bawah, bukan di bagian diskon ya, tapi bukan di iTick diskon, tapi di IP charge for late payment. Penjelasannya sudah dulu pernah Ella jelaskan kenapa diletakkan di bawah ya.
Pastikan kalian memahami link akun seperti ini. Ya. Langkah berikutnya adalah kode pajak. Setting kode pajak. Jadi dimulai dari list teks kode, aslinya ada banyak sekali, di sini ada 8 atau 10. Dihapus ya yang tidak dibutuhkan, klik kanan, delete text kode, sisakan hanya 2, VAT dan MT. Lalu kalau VAT-nya kehapus bisa klik new, lalu tulis VAT, description-nya apa, tipenya apa, tinggal diisi ya. Nah ini VAT, teks kodenya VAT. Itu kenapa VAT? Karena di soalnya juga VAT. Kalau di soalnya PPN maka kalian ketik di situ PPN, description-nya juga sesuaikan. Kalau PPN berarti pajak pertambahan nilai. Jadi ikuti soal kodenya. Kemudian teks tipenya ini memang kalau VAT ini goods and services tax. Pilih good and service atau nggak usah diubah, sudah ini ya. Kemudian rate-nya ini masih 10%, tapi peraturan pajak terbaru per 1 Januari 2022 pajak pertambahan nilai itu 11%. Ya, jadi peraturan pajak terbaru dari pemerintah mulai 1 Januari 2022 itu pajak 11%. Jadi kalau soalnya itu tahunnya 2022 harusnya pajaknya bukan 10% tapi 11%. Tapi karena ini soalnya dokumen transaksinya itu masih tahun 2016, maka pajaknya, prosentase pajak pertambahan nilai masih 10%. Lalu link akun untuk teks kolektifnya itu VAT out, atau di soal lain kalau nama akunnya VAT outcome ya kalian isi ini dengan VAT outcome ya, sesuaikan dengan data soal. Kalau pakai outcome biasanya in-nya juga income ya, tapi soal ini hanya out, in sama saja. Jadi kode pajak untuk link akun untuk pajak pungutan ya, pajak yang dipungut, pungutan pajak dari transaksi penjualan, ini makanya VAT out. Kalau yang kita bayar yang baris kedua, pungutan pajak untuk pajak yang kita bayarkan link akunnya dari transaksi pembelian, maka VAT in. VAT out untuk barang keluar, VAT in untuk barang masuk. Pastikan ini tidak keliru, jangan sampai kebalik. Jadi ingat-ingat bahwa baris pertama itu out, baris kedua in ya. Sampai di sini